Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Claudia Renata Maharani dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung. Kali ini akan berbagi kepada kalian semua bagaimana cara membuat arsitektur enterprise, terutama yang menggunakan framework TOGAF ADM 9.2. Nah, sebelum itu kita membahas apa aja yang mau dibahas hari ini. Yang pertama itu definisi dari arsitektur enterprise sendiri, yang kedua bagaimana cara membuatnya. Tapi di sini kita juga menyertakan case study, namun hanya sampai fase pembuatan di fase D, terus kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Oke, yang pertama yaitu apa sih arsitektur enterprise? Arsitektur enterprise itu gabungan dari dua kata, yaitu arsitektur sama enterprise. Arsitektur enterprise sendiri itu juga memiliki arti, yaitu deskripsi secara umum bagaimana bisnis proses dari enterprise dan juga sistem teknologi informasinya, bagaimana hubungan keduanya, dan penyebarannya dalam unit kerja. Tujuannya apa adanya arsitektur enterprise? Setelah ini aku akan menyebutnya dengan AE. Jadi tujuannya dia untuk menyelaraskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan IT. Kemudian secara manfaat, dia bisa mengurangi biaya operasional perusahaan, kemudian mengurangi waktu peluncuran produk enterprise ke pasar, dan juga bisa memprediksi resiko dari enterprise itu sendiri. Metodenya ada beberapa macam framework, yaitu ada Segment Framework, ada Gartner juga, dan di Open Group Architectural Framework atau TOGAF yang akan kita gunakan pada pembahasan kita kali ini. Jadi, TOGAF, yaitu yang udah dibahas tadi, itu tuh framework yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi, yaitu Open Group Architectural Framework, dalam pembuatan arsitektur enterprise. Nah, versi terbarunya ini, itu versi 9.2. Nah, untuk fase pembuatannya itu bisa dilihat pada bagian TOGAF 9.2 pada TOGAF Architecture Development Method, atau TOGAF ADM yang kita akan bahas setelah ini. Nah, bagaimana cara membuat arsitektur enterprise? Ternyata ada fase atau tahap-tahap pembuatannya. Nah, ini bisa dilihat kalau misalkan berdasarkan TOGAF ADM versi 9.2, itu gambarnya seperti ini ya. Ada fase preliminary sampai fase H, dan di mana di tiap fase itu ada requirement management. Itu apa? Nanti kita bahas di akhir. Nah, tadi udah aku bilang bakal ada case study. Nah, case study-nya di sini kita menggunakan butik Segar Jagad, yaitu butik yang berlokasi di PF Paris Van Java Mall yang Bandung yang menjual pakaian dan aksesoris batik khusus wanita. Fase preliminary. Fase preliminary itu apa saja yang dilakukan, yaitu intinya mempersiapkan, mendeskripsikan keadaan perusahaan saat ini, termasuk menilai capability yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk mendefinisikan prinsip-prinsip yang dianut dalam perusahaan. Nah, biasanya dokumen-dokumen yang dikeluarkan itu ada 5. Sebenarnya ada lebih, cuma kita bahas 5 aja di sini, yaitu Organization Model for Enterprise Architecture, ada Architecture Principle, dan Request for Architecture Work. Bisa dilihat di gambar ini. Kemudian untuk dokumen pertama itu Organization Model for Enterprise Architecture itu ngapain aja, yaitu dia lebih utamakan pendeskripsian peran dan tanggung jawab unit kerja dalam enterprise, yaitu batas yang jelas bagaimana tata kelolanya dengan operasionalnya. Nah, biasanya isinya penjelasan tentang skop organisasi, maturity assessment, peran dan tanggung jawab, kebutuhan budget, support strategi, dan constraint pengerjaan arsitekturnya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau misalkan yang untuk case study ke Sekar Jagad ini, kita jelaskan dulu itu struktur organisasinya seperti apa. Kayak peran, supaya bisa tahu di sini peran dan tanggung jawabnya gimana. Nah, untuk dokumen kedua itu ada business principle, goals, and drivers. Nah, di sini sebenarnya intinya menjelaskan deskripsi dan kebutuhan dan cara enterprise tersebut bekerja. Nah, untuk tiap perusahaan biasanya konteks bisnis tiap unit kerjanya kan bisa beda-beda. Jadi, biasanya kontennya isinya beda-beda gitu. Nah, untuk kali ini untuk Sekar Jagad sendiri, kita bisa lihat di sini kita harus perlu mendefinisikan mission statement-nya atau misinya. Di sini ada 5 misi yang dimiliki oleh Sekar Jagad yang intinya bisa memproduksi batik yang dalam negeri dengan kualitas produk yang bagus dan mengikuti zaman.
Nah, kemudian dokumen yang ketiga yaitu arsitektur prinsipal. Arsitektur prinsipal itu apa? Jadi, dia ini sebenarnya mendeskripsikan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan dari sisi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Jadi, makanya kontennya isinya seperti itu. Nah, ini contoh prinsip-prinsip yang dianut dalam Sekar Jagad. Ada lumayan sekitar 10 belasan. Kayak contohnya menjaga transpirasi itu dari sisi bisnis, data adalah aset penting, itu dari data, terus menggunakan aplikasi independen dari sisi aplikasi, dan Sekar Jagad menggunakan teknologi cloud computing dari sisi teknologi. Nah, untuk contoh pengisian dari dokumen TOGAF itu seperti itu, jadi harus mengisi reference, statement, rasional, dan implication-nya. Nah, dokumen selanjutnya yaitu arsitektur repository. Jadi ini di sini itu menjelaskan apa saja delivery proyek, terus habis itu apa saja aset-aset yang bisa digunakan kembali, terus habis itu bagaimana mempublikasikan outputnya kepada stakeholder terkait. Jadi di sini kontennya ada arsitektur landscape, solution landscape, deskripsi arsitektur yang pernah dikerjakan sebelumnya, sama reference library. Terus kemudian selanjutnya request for architecture work, itu dokumen yang dikirim dari sponsor ke pekerja arsitektur supaya menandakan bahwa arsitektur ini pengerjaannya harus dimulai. Jadi makanya ada isinya sponsor, terus habis itu strategic plan, batasan waktu, finansial, bisnis, dan secara eksternal juga. Kemudian deskripsi sistem bisnis dan teknologi informasi saat ini. Oke, itu fase preliminary sudah selesai. Kita sekarang masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase arsitektur vision. Nah, fase arsitektur vision, di sini kita akan mendefinisikan visi arsitektur. Jadi kita ke depannya arsitekturnya mau ngapain, yaitu ada beberapa dokumen. Yang pertama communication plan, kedua capability assessment, ketiga statement of architecture work, dan yang keempat yaitu arsitektur vision. Yang pertama kita membahas dokumen communication plan. Nah, communication plan ini intinya bagaimana mereka mendokumentasikan cara berkomunikasi antar stakeholder. Makanya kontennya isinya kebutuhan komunikasinya, bagaimana mekanismenya seperti apa, pencatatannya kapan, di mana, itu semuanya dicatat biar terarah komunikasinya. Nah, contohnya dalam pengisian dokumen di TOGAF itu seperti ini, ada event, terus habis itu channel yang digunakan, terus kemudian format yang dipakai, terus kemudian kontennya, gitu kayak apa saja yang mau dibahas dalam komunikasi antar stakeholder tersebut. Selanjutnya capability assessment. Jadi capability assessment ini menilai kemampuan perusahaan pada saat ini dan mendeskripsikan kemampuan apa yang ingin dikembangkan pada arsitektur targetnya. Oleh karena itu, biasanya dinilai capability-nya dari sisi bisnis dan IT dan arsitektur maturity, dan untuk menilai targetnya biasanya menggunakan business transformation readiness assessment. Ini untuk kalau misalkan untuk menilai capability assessment ini biasanya mereka biasanya akan belajar audit teknologi informasi dulu. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan udah belajar audit, pasti mengerti ini sebenarnya proses-prosesnya. Yang paling diutamakan itu apa yang ingin diubah. Contohnya yang pertama, manage security. Pada saat ini, keadaan Sekar Jagadnya masih repeatable. Terus yang ke targetnya, dia pengennya levelnya tuh manage, gitu. Oke, selanjutnya, statement of architecture work. Jadi, di sini kita akan mendefinisikan pendekatan dan batas yang digunakan dalam pengembangan target arsitektur. Nah, kontennya apa? Biasanya judul, permintaan proyek arsitektur, gambaran secara umumnya, prosedur perubahan skopnya seperti apa, deliverables-nya apa, kriteria kesuksesannya seperti apa, kemudian project plan-nya seperti apa, jadwalnya juga seperti apa, dan persetujuannya. Nah, biasanya di statement of architecture work ini biasanya di state solusi apa yang diperlukan untuk pengembangan perusahaan ke depannya, terutama dari sisi arsitekturnya. Jadi contohnya dalam Sekar Jagad ini kita bikin point of sales, website, terus inventory stock, terus kemudian pembuatan fitur e-money, endorsement, dan pembuatan produk pakaian pria. Nah, ini contohnya penulisan scope proyeknya.
Kemudian selanjutnya untuk arsitektur vision. Di arsitektur vision ini kita akan berbicara tentang bagaimana mendefinisikan peran dan tanggung jawab unit kerja dalam enterprise dan definisi batas yang jelas antara arsitektur enterprise dan governance-nya. Jadi isinya di sini kita akan memberikan concern-concern dari setiap stakeholder, isu apa yang perlu diperhatikan, terus proses bisnis apa di sini kita definisikan apa yang berubah. Terus habis itu solusinya kita jabarkan lebih detail lagi dalam bentuk sebuah value chain dan solusi concept diagram. Terus kita melakukan mapping requirement yang dibutuhkan terhadap proses bisnisnya. Contohnya seperti ini untuk penelitian stakeholder dan concern-nya. Kayak apa yang menjadi perhatian dari stakeholder seperti ini. Kemudian business vision diagram, apa yang mau dicapai di pengembangan arsitektur selanjutnya. Ini proses bisnis yang berubah didefinisikan. Misalnya kalau di Sekerjagat ada layanan pembayaran, layanan cash flow, terus kemudian layanan pencatatan stok, seperti itu. Ada resulting arsitektur model, ini targetnya mau ngapain gitu. Target kedepannya gambarannya seperti ini, bagaimana hubungan antara user dan hubungan dengan Sekerjagat ya. Nah, ini value chain diagramnya untuk menggambarkan arsitektur yang mensupport proses bisnisnya. Kemudian kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase bisnis arsitektur. Nah, di sini, di fase bisnis arsitektur ini kita mendeskripsikan secara detail arsitektur bisnis yang digunakan perusahaan untuk mendukung visi arsitektur yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi, dokumennya sebenarnya ada 3. Arsitektur definition, arsitektur requirement specification, yang ketiga arsitektur roadmap. Nah, aku mau ngasih highlight di sini untuk arsitektur roadmap sebenarnya bisa dibuat di awal, tapi bisa juga dibuat di fase selanjutnya, di fase teknologi arsitektur. Nanti aku akan dijelaskan terakhir. Kemudian untuk arsitektur requirement specification-nya aku akan jelaskan juga contohnya di fase D. Oke, di arsitektur definition di bisnis arsitektur ini kita akan memberikan penjelasan kualitatif tentang artefak-artefak bisnis yang dipakai selama proyek arsitektur berjalan. Jadi kita harus definisikan scope, definisikan lagi sebenarnya scope lagi, goals-nya apa, objektifnya, constraint-nya ditulis lagi, principles-nya juga ditulis lagi. Nah, ini kita juga mendefinisikan baseline dari bisnis arsitektur yang sekarang dari sisi konseptual, logikal, dan fisikal, dan juga targetnya juga yang pastinya dari konseptual, logikal, dan fisikal. Contohnya seperti ini penggambaran bisnis arsitekturnya secara konseptual dari sisi baseline, apa yang keadaan sekarang seperti apa, targetnya mau kayak gimana. Ini secara logikal, secara target, secara fisikal. Fisikal targetnya. Ini dari role dari aktornya. Oke, kita masuk ke requirement specification. Jadi kalau misalkan untuk requirement specification ini, sebenarnya kita mendefinisikan kebutuhan arsitek untuk kegiatan arsitekturnya, pengerjaan arsitekturnya maksudnya. Jadi kita harus nentuin kebutuhan dari sisi bisnisnya untuk fase bisnis arsitektur, kemudian business service contract, terus interoperability requirement, terus constraint dan asumsi yang digunakan selama pengimplementasian proyek. Di sini akan penekanannya secara kualitatif. Oke, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase information system arsitektur. Nah, fase information system arsitektur ini dibagi menjadi 2, yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Jika di sini kita akan, tadi sebelumnya udah membahas dari sisi bisnis, di sini kita akan membahas dari sisi data dan aplikasi. Maka dokumennya sebenarnya juga sama, yaitu ada 3 dokumen, seperti yang bisa dilihat di slide. Jadi kalau misalkan definition, kali ini kita akan membuat baseline data arsitektur dan application arsitektur secara konseptual, logikal, dan fisikal. Dan untuk targetnya kita juga buat hal yang sama untuk data dan aplikasi, yaitu dari sisi konseptual, logikal, dan fisikal. Di sini kalau misalkan data arsitektur modelnya seperti ini. Ini logical baseline-nya pakai ERD. Targetnya juga pakai ERD, cukup banyak.
Nah, physical baseline-nya kita menggambarkan menggunakan sequence diagram. Physical target untuk data. Nah, untuk secara application, ini secara konseptualnya, ini secara logikal, dikelompokkan berdasarkan 5 kategori. Bisa dilihat, ini apa yang berubah, targetnya mau seperti apa. Fisikalnya mau seperti apa. Seperti ini bisa disebutkan kebutuhan alatnya. Nah, untuk arsitektur requirement specification, di sini kita akan mendefinisikan kebutuhan requirement arsitektur dari sisi data dan aplikasinya. Jadi makanya ada application service contract dan IT service management requirement. Dan juga jangan lupa mendefinisikan kriteria kesuksesannya. Oke, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase D atau teknologi arsitektur. Fase teknologi arsitektur ini sebenarnya mendefinisikan juga artefak-artefak dari sisi teknologi yang diperlukan selama pengembangan arsitektur. Jadi sebenarnya dokumennya juga sama lagi 3, menambahkan dokumen yang sebelumnya, yaitu architecture definition, requirement specification, dan roadmap. Dari definition-nya kita juga membahas baseline dan target teknologi arsitektur secara konseptual, logikal, dan fisikal juga. Kemudian ada gap analysis, yang terakhir adalah impact assessment. Gap analisis dan impact assessment merupakan tambahan yang harus kita kerjakan dalam fase teknologi arsitektur ini. Oke, untuk contohnya dalam kasus case study Sekar Jagad seperti ini. Kayak baseline-nya, penulisan konseptualnya seperti itu, terus habis itu targetnya, kayak keadaan sekarang teknologi yang sudah digunakan apa aja dan pengen seperti apa di kedepannya. Nah, ini secara logikal. Secara fisik, teknologi sekarang seperti apa, dan targetnya juga mau seperti apa. Maunya ada PC sama mesin POS buat scanning kartu kredit, kartu debit. Nah, di sini kita mau melakukan gap analysis. Nah, gap analysis bisa dilihat ini bisa dari sisi bisnis. Dari sisi data, ada aplikasi dan teknologi. Nah, untuk arsitektur requirement specification ini, kita juga definisikan juga kebutuhannya berdasarkan dari sisi teknologinya. Jadi kita juga harus menambahkan juga implementation guidelines, specification, dan standarnya seperti apa. Dan kriteria kesuksesan pemenuhan kebutuhan arsitektur dari sisi teknologinya. Ini contohnya seperti sudah saya jelaskan tadi, akhirnya saya gabung ini dari kebutuhan bisnis, data, aplikasi, dan teknologinya. Jadi ada domainnya, terus ada kebutuhannya apa, priority-nya, deskripsinya. Oh iya, sama ini interoperability requirement. Jadi kebutuhan antar sistemnya seperti apa gitu. Terus kemudian ada kriteria kesuksesan pemenuhan kebutuhan arsitektur. Jadi penomorannya mengikuti daftar kebutuhan requirement yang tadi udah kita lihat sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas sebuah arsitektur roadmap. Arsitektur roadmap di sini sebenarnya kita harus menjelaskan work package yang kita perlu lakukan untuk menjalankan target arsitekturnya. Timeline realisasinya seperti apa, terus habis itu kayak apa yang harus dilakukan untuk beralih dari baseline arsitektur ke target arsitektur. Jadi di sini yang paling utama, yang paling ditekankan di sini kita harus menjelaskan solution building blocks-nya dari arsitektur ini. Dan kriteria kesuksesan dari proyek ini. Nah, ini contohnya kita untuk pengerjaan arsitekturnya Sekar Jagad.
Ini butuh uang sekitar 100 jutaan kebut dari dari Maret sampai Mei 2020. Ada beberapa proyek yang harus dikerjakan, ada sistem point of sale sesuai solusinya, website, e-money, dan sebagainya. Nah, di sini di roadmap juga harus menjelaskan resiko apa sih dari proyeknya. Ada misalkan mismanagement, human error, deployment sistem ke servernya nggak jalan, terus cacat produk, terus kekurangan biaya, juga seperti itu. Harus didefinisikan juga resikonya seperti apa. Kemudian, ini critical success faktornya, kriteria kesuksesan dari pelaksanaan pembuatan proyek arsitektur ini, dari tiap masing-masing solusi, dari tiap-tiap proyek, seperti apa. Bisa dilihat di sini. Apa yang pengen dicapai, seperti itu sih. Nah, di sini yang paling penting dari arsitektur roadmap bagaimana kita membuat sebuah solution building blocks. Jadi kayak bisa dilihat di gambar ini kayak solusinya mau ngapain dan baseline targetnya seperti apa. Oke, kita masuk ke fase-fase selanjutnya dan di sini kita tidak akan memakai case tadi yang kita pakai tadi. Jadi ada fase HE yaitu memper opportunity atau solution. Jadi kan ada beberapa solusi, kita pilih solusi mana yang paling bagus, kemudian kita rencanakan implementasinya seperti apa. Terus kemudian di migration planning di sini kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan migrasi dari baseline ke target. Terus habis itu fase selanjutnya yaitu implementation governance, bagaimana mengawasi pengimplementasian arsitektur, dan yang terakhir yaitu arsitektur change management, yaitu bagaimana menjelaskan prosedur melakukan perubahan ke arsitektur yang baru. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa tiap fase itu sebenarnya terhubung dengan suatu domain, yaitu requirement management. Jadi requirement management itu apa sih? Bagaimana penjelasan proses mengelola arsitektur seluruh kebutuhan arsitektur setiap fase dalam proses pengembangan arsitekturnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi apa sih sebenarnya yang kita dapat kali ini? Sebenarnya kalau bisa dilihat-lihat bahwa arsitektur enterprise ini sebenarnya memberikan gambaran yang lebih jelas, walaupun secara umum hubungan kebutuhan bisnis dan kebutuhan teknologi dalam sebuah enterprise. Nah, bisa dilihat sebenarnya kalau misalkan tahapan pembuatan arsitektur enterprise itu sebenarnya dijalankan secara iteratif. Nah, meskipun arsitektur enterprise ini sebenarnya dikembangkannya menjelaskannya secara umum aja, tapi sebenarnya itu kompleks. Jadi makanya membutuhkan komunikasi antar pembuat arsitekturnya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 3 tugas besar arsitektur enterprise, Sekar PV Jamal Bandung, dan Tokaf yang telah men-sharingkan ilmunya tentang AE, dan kemudian dari template slide ini dari slide Carnival. Oke, terima kasih.